Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat kajian Humaira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan limpahan barokah dan rahmat senantiasa menyelimuti hari demi hari yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu yang kita miliki menjadi waktu yang barokah, memberikan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pagi hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sangat menunjukkan kekhasan seorang wanita, yaitu tentang darah wanita ya, yang selama ini merupakan tema yang tidak pernah habis untuk dibahas dan selalu ada, meskipun kita sampaikan kajian dengan tema lain, selalu ada pertanyaan tentang darah wanita ini ya. Ini menunjukkan bahwa mengenai hukum fikih yang terkait dengan darah wanita ini senantiasa perlu untuk kita diskusikan ya, karena berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Ya, sebelumnya mungkin kita sampaikan bahwa sebagai seorang wanita diberi kekhasan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengeluarkan darah ya, berbeda dengan laki-laki. Nah, darah yang keluar dari tubuh kita ini ada 3 macam jenisnya. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Kita akan bahas satu persatu supaya kita tidak bingung untuk membedakan apakah ini haid atau bukan, apakah ini sudah masuk kategori nifas atau belum, apakah ini istihadah. Maka kita perlu sampaikan ciri masing-masing ya. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang haid ya. Haid ini kalau dari bahasa, dari kata hadha yahidu haidun, artinya sala yasilu sailun, yang mengalir, yang meresap gitu ya. Adapun definisinya secara istilah adalah darah yang keluar dari tubuh kita, dari rahim kita melalui kemaluan, dan kita dalam keadaan sehat, jadi bukan karena sakit. Jadi kalau udah didiagnosa dokter dia sakit, apakah itu kaitannya dengan reproduksi, itu adalah istihadah jelas. Kalau darah karena penyakit begitu ya, karena darah haid ini adalah darah yang sehat ya, bukan karena melahirkan. Jadi kalau misalnya tanda-tanda kelahiran berarti masuknya nanti darah nifas, dan tentunya bukan juga karena kecelakaan ya. Misalnya naik sepeda jatuh, bukan waktu periode haidnya dia mengeluarkan darah ya dari kemaluan, itu juga bukan darah haid tapi darah istihadah karena kecelakaan tadi. Nah, untuk haid ini kali pertama sebagai tanda bahwa seorang wanita, seorang gadis telah mencapai usia balik. Salah satu tandanya saja, karena tanda balik itu bukan hanya mengeluarkan darah haid. Dan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haid ini merupakan sunnatullah ya. Artinya menjadi ketetapan yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun dari makhluk Allah yang berjenis kelamin wanita. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang beliau tulis di tafsir Fathul Bari ya. Haid pertama ini juga dialami oleh ibunda dari seluruh manusia, yaitu Hawa, sejak diturunkan di bumi tentunya ya. Kenapa? Karena di surga tidak ada lagi yang haid. Besok kalau di surga tidak ada yang haid ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa azwajum mutahharah. Jadi semua yang tinggal di surga itu adalah wanita-wanita yang suci dan disucikan. Nah, sehingga haid ini hanya dialami oleh kita para wanita yang tinggal di bumi.
Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ya tentang haid ini, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, beliau menjawab, inna hada amrun katabahullahu ala banati Adam, bahwa tentang haid ini merupakan perkara yang kataba ala, yang ditetapkan, yang diwajibkan, yang diharuskan oleh Allah terjadi pada banati Adam, seluruh keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kalau keturunannya Pithecanthropus wallahu alam ya, tapi kalau keturunan Nabi Adam itu yang wanita dan normal itu akan mengalami haid gitu. Dan karena ini ya, masalah haid ini merupakan masalah yang klasik terjadi sejak dahulu kala. Ketika Islam datang terjadilah perbincangan antar manusia yang muslim ataupun yang non muslim. Nah, sehingga turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Ini yang berbunyi, yang dimulai dengan kata yas'alunaka wa yas'alunaka. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang dimulakan dengan kata yas'alunaka. Artinya ini mereka bertanya, berkonsultasi, berdiskusi dengan dirimu wahai Muhammad tentang kejadian yang ada di antara mereka. Dan di antara yang didiskusikan antar mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanyakan, dikonsultasikan kepada beliau adalah tentang anil mahid, tentang haid ya. Kemudian kenapa mereka bertanya ini kepada Rasulullah? Karena terjadi perbedaan perlakuan saat itu terhadap wanita yang haid ya. Ada satu golongan yang memperlakukan wanita haid ini sangat ekstrim, di mana ketika seorang sedang haid itu sangat-sangat dijauhi ya, seperti wabah begitu. Jadi mereka menjauh, tidak mau duduk bareng, makan bareng, apalagi tidur bareng. Nah, di sisi lain ada satu golongan yang tidak mengenal batasan-batasan haid. Jadi mereka tetap berinteraksi dengan wanita haid itu tanpa batas sampai pada berhubungan badan. Nah, bagaimana dengan Islam? Jawabannya ada pada ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222. Allah sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada kita semua. Kul, katakan wahai Muhammad, jawablah pertanyaan-pertanyaan mereka itu huwa adza. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab ya, huwa itu dhamir mudzakkar ya, bukan muannas. Kalau hiya itu perempuan, wanita gitu. Nah, yang dimaksud di sini yang ada yang mengandung penyakit yang kotor itu adalah darahnya, damun. Jadi dia mudzakkar bukan muannas begitu. Huwa. Jadi darahnya itu yang kotor. Sehingga tidak harus seorang yang sedang haid itu dijauhi semuanya fisiknya begitu ya. Allah sampaikan fatazilun nisaa fil mahid. Maksudnya kalau kita belajar bahasa Arab, mahid itu tempat keluarnya, tempat masjid, tempat sujud, madrasah, tempat belajar gitu ya. Mat'am, ini mat'am ya, itu tempat makan begitu. Kalau mahid itu tempat keluarnya darah haid. Jadi yang perlu dijauhi saat wanita sedang haid adalah tempat di mana darah itu keluar. Tentunya kita semua tahu ya, darah haid akan keluar dari kemaluan, hanya kemaluannya saja. Adapun duduk bersama, makan bersama, tidur bersama itu boleh. Bahkan nanti bagi yang sudah bersuami istri tetap melayani suami, tapi dalam batasan-batasan yang ditentukan dalam syariat gitu ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati istri-istri kamu itu hatta yathurna, sampai darah itu berhenti. Nah, ini sekalian saya sampaikan tafsirnya ya, supaya tidak salah dimengerti. Di sini ada dua kata suci. Yang pertama adalah yathurna, yang kedua adalah tatoharna. Yathurna itu dari kata toharo yathuru, itu suci yang bukan dari aktivitas manusia. Artinya manusia tidak punya hak untuk memberhentikan darah haidnya. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya kita lagi mau haji atau lagi mau umroh gitu ya, pengennya tidak haid, tapi kalau Allah menghendaki haid juga haid. Atau misalnya suami datang pengennya haidnya segera berhenti padahal 2 hari, ya nggak bisa juga. Nah, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kata suci yang kedua, faida tatoharna.
Tatoharo ya tatoharu itu adalah aktivitas manusia, yaitu kita bersuci, mandi setelah haid kita darahnya berhenti tidak lagi menetes. Nah, jika darahnya sudah berhenti, kemudian kita sudah melakukan mandi besar, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah istri-istri kamu itu dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di dalam tafsir ini tidak boleh mendatangi istri itu melalui dubur ya. Ini innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini apa ini korelasinya antara haid dengan tawwab dengan mutatahhirin? Tawwab itu membersihkan diri dari perbuatan dosa. Karena wanita yang sedang haid ini ya, sahabat-sahabat sekalian pasti merasa ya, itu cenderung banyak lebih berbuat kesalahan. Apakah itu kesalahan dia tidak suka menjaga kebersihan, tidak mau melayani suami, malas, ataupun mungkin sudah berhenti darah tidak segera bersuci, atau belum haid menunda-nunda sholat sehingga dapat haid tertinggal waktu sholat, maka kita harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, biasanya kan pengaruhnya malas bersih-bersih dan sebagainya, tapi ini dimotivasi oleh Allah. Siapa yang dalam keadaan haid masih menjaga kebersihan dohiriyah, dia menjaga kebersihan fisik pakaian badan ya, dan juga batiniah dia dari perbuatan dosa dan kesalahan tadi, maka dia berhak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, karena haid ini semua kita mengalami ya. Ada nggak yang haidnya itu tidak sakit? Ada nggak? Semua haid pasti mengalami sakit ya, nggak enak ya. Kadang-kadang nggak mau haid gitu ya. Nah, kenapa wanita harus haid? Padahal haid itu perutnya sakit, ya, badan nggak enak dan sebagainya. Ini ada doa mungkin yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya doa ini bukan doa khusus ketika kita sedang haid, karena dalam riwayat Aisyah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala. Ketika beliau mendapati suatu kondisi, keadaan, situasi yang menyenangkan, ya, beliau membaca Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Segala puji bagi Allah, dengan segala kenikmatan dan karunia-Nya, segala yang baik berjalan dengan yang baik. Artinya, segala sesuatu yang kita rencanakan baik bisa berjalan dengan baik itu bukan karena masyiatuna, bukan karena keinginan kita atau kehendak kita, tapi semua adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pujian itu dikembalikan kepada Allah ya. Wa idza ra'a ma yakrahu, adapun ketika beliau melihat sesuatu kondisi situasi yang tidak menyenangkan saat kita dapat haid, apalagi kalau udah puasa ya, hampir buka, aduh haid gitu ya, kadang nyeselnya, kecewanya itu luar biasa gitu ya, atau punya rencana umroh ya, tiba-tiba haid, atau haji, pas puncak haji malah dapat haid, maka beliau mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, atau kalau mau cepat alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam keadaan apapun tetap saja kita harus bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ya apa yang diambil dari sebagian nikmat itu tidak seberapa dari apa yang masih ditinggalkan untuk kita. Jadi kita tetap harus mengucap alhamdulillah. Artinya dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, sahabat-sahabat sekalian ya, untuk tetap bersyukur kepada Allah apapun keadaan dan kondisinya ya. Nah, untuk wanita haid di sini dalam fikih dibagi menjadi 3. Ada 3 kategori wanita haid. Kategori yang pertama disebut al-mubtada'ah. Al-mubtada'ah, namanya bada'ah itu mulai, yaitu seorang gadis yang baru pertama dapat haidnya ya. Ini nanti dia meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan haid yang nanti akan kita sampaikan, menunggu hingga suci. Jadi misalnya kok bundanya 7 hari, tapi ini sudah 8 hari belum berhenti, karena dia baru pertama, ditunggu dulu, karena dia belum tahu kebiasaannya itu sampai berapa hari. Meskipun
ibunya itu 7 hari tidak lantas anaknya sama ya, bisa jadi ngikut neneknya atau bagaimana begitu ya. Sehingga selama darah itu masih menetes ya, dihukumi sebagai haid begitu. Meskipun ada sebagian ulama yang menyampaikan jika pertama haid kok lebih dari 15 hari maka harus tetap bersuci. Nah, itu sebagian pendapat ulama demikian. Kemudian yang kedua, kategori wanita haid adalah al-mu'tadah. Al-mu'tadah ini wanita-wanita yang sudah mengalami haid 3 kali atau lebih. Jadi sudah memiliki kebiasaan dan rutinitas setiap bulannya. Nah, ini sangat penting untuk dicatat berapa siklus per bulannya ya, bukan pakai tanggal, karena tanggal itu kan setiap bulannya beda. Ada yang 1 bulan itu 30, ada yang 31, ada yang bahkan 28 ya. Nah, ini berbeda-beda. Jadi siklusnya yang dicatat ya. Apakah itu siklusnya per 20 hari atau per 23 hari. Nah, ini ketika sudah dijalani 3 kali atau lebih akan menjadi patokan dia. Ketika suatu saat kok ini di luar siklus keluar darah. Nah, dilihat juga darahnya kok nggak merah pekat. Nah, itu kemungkinan besar adalah istihadah. Apalagi ketika cek ke dokter dia sakit, misalnya ada penebalan dinding rahim, ataukah miom, ataukah kista. Nah, ini menjadi pedoman. Jadi dia dihukumi haid ya, bagi yang sudah memiliki kebiasaan ini adalah ketika mengeluarkan darah di siklus kebiasaan yang dia alami gitu. Kalau tidak, maka masuk kategori yang ketiga yang disebut dengan al-mustahadah, yaitu wanita-wanita yang istihadah. Ya, istihadah itu nanti kita akan sampaikan ya, banyak sebabnya, terutama di zaman now itu banyak yang mohon maaf ya mengikuti program keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi, baik itu yang suntik, pil. Nah, itu ternyata disadari atau tidak sangat berpengaruh dengan siklus haidnya, menjadi tidak teratur. Nah, ini nanti bisa kita pilih gitu ya, mana yang haid dan mana yang itu darah keluar akibat suntikan hormon, akibat pemakaian IUD atau spiral dan kawan-kawannya. Karena kalau haid ini alami, jadi ketika ada pengaruh dari faktor-faktor luar, itu hampir dipastikan itu adalah istihadah ya. Harus diingat kebiasaannya seperti apa sebelum KB ya, itu harus dicatat kebiasaan siklusnya. Kemudian juga dilihat warna darahnya ya. Nah, kemudian juga dilihat juga kondisi fisiknya ya. Biasanya kalau stres, lemah atau sakit ya, bukan karena sehat, itu masuknya kategori istihadah. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena tidak jarang terjadi ya, terutama teman-teman yang jarang ikut kajian itu memahami bahwa setiap keluar darah itu tidak sholat gitu. Itu banyak sekali. Pokoknya setiap keluar darah itu tidak sholat, padahal itu belum tentu sebagai darah haid. Yang tidak sholat kan hanya darah haid dan darah nifas. Selain itu adalah istihadah dan tetap wajib melaksanakan sholat gitu. Adapun lama masa haid ini pada umumnya wanita haid ya, ini bukan bukan ada dalam nas syar'inya, tapi ini ijtihadi dari penelitian, dari survei yang dilakukan oleh para ulama. Pada umumnya wanita itu haid rata-rata 3 sampai 8 hari. Ya, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Tapi kalau hadisnya atau nasnya ini tidak ada haid itu harus berapa minimalnya, harus berapa maksimalnya, itu tidak ada. Tapi ijtihadi itu hasil survei membuktikan begitu ya. Nah, ini bisa kurang, bisa lebih, rata-rata itu 3 sampai 8 hari gitu ya. Kemudian untuk warna haid tadi ya, kita sampaikan ada beberapa warna haid, warna darah haid ya. Ada coklat, abu-abu, kuning, hitam, merah. Insya Allah kita sudah bisa mendeteksi ya, tidak langsung merah cerah gitu ya. Ketika baru awal-awal mungkin abu-abu, flek-flek gitu ya, baru kemudian coklat, kemudian baru merah-merah pekat pas deres-deresnya gitu, kembali kepada seperti semula. Nah, yang perlu kita sampaikan di sini,
ketika ada sudah mendekati siklus haid, biasanya kita akan mengalami banyak keputihan, ya itu menandakan kita sedang subur ya. Nah, keputihan yang hampir mendekati haid yang sudah bercampur dengan benang-benang darah, ya misalnya ada serat-serat darah, ketika itu keluar, ya dimana pas siklus kita haid itu sudah masuk hitungan haid. Intinya ada serat-serat darahnya, seperti benang-benang darah itu ya. Misalnya kita siklus haidnya per 23 hari. Katakan bulan ini jatuh pada tanggal 1. Nah, ini tanggal 30 sudah keluar seperti itu sudah masuk hitungan haid. Karena haid itu kadang tidak keluar langsung. Ya, jadi keluar lewat keputihan, berhenti sejenak, baru besok paginya bisa keluar banyak seperti itu ya. Nah, adapun yang benang-benang darah atau serat-serat darah yang bercampur keputihan itu apabila keluarnya setelah masa suci dari haid, itu tidak lagi dihitung haid. Artinya bagaimana? Kalau misalnya kebiasaan kita 7 hari, nah ini 7 hari sudah berhenti darahnya, tidak lagi menetes, kemudian kita aktivitas biasa, apalagi mohon maaf yang sudah berkeluarga melakukan hubungan, kemudian keluar lagi pada hari ke-8 atau ke-9 yang keputihan bercampur benang-benang atau serat-serat darah tadi, sudah tidak lagi dihitung sebagai haid karena dia keluar sudah melewati masa suci. Ini disampaikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna la nu'iddu safra wa la qudrah syai'an minal haidi ba'da tuhri. Kami para sahabat Rasulullah, ini namanya hadisnya marfu ya. Jadi kami berarti ada di ACC oleh Rasulullah memperhatikan itu semua, dan ini menjadi dalil gitu ya. Di masa Rasulullah itu tidak menghitung sufrah wala qudrah, yang warnanya kekuningan, kecoklatan, ya itu tentunya benang-benang darah yang sudah memudar, itu kan warnanya jadi coklat gitu ya. Syai'an minal haidi ba'da tuhri, sebagai haid jika itu keluar sudah melewati masa suci kami ya. Nah, jadi kita tidak usah bingung karena ini sering sekali ya terjadi begitu. Jadi keluar keramas lagi gitu. Adapun usia juga tidak ada ya secara nas itu yang menunjukkan minimal usia wanita haid itu berapa tahun, maksimal berapa tahun. Nah, kita lihat beda-beda ya. Apalagi sekarang itu ibu-ibu sudah lebih cepat menopausnya ya. Usia 40 berapa itu sudah nggak haid lagi begitu. Nah, ini untuk dalam banyak buku fikih disampaikan itu semua karena faktor ya gizi, lingkungan, pergaulan itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan reproduksi anak ya, karena ini kaitannya dengan reproduksi. Akan tetapi dari survei yang dilakukan oleh para ulama ya, hampir-hampir mereka tidak mendapati wanita itu haid di bawah usia 9 tahun. 9 tahun dalam hitungan hijriah ya. Karena beda kalau hijriah dengan masehi. Kalau hijriah itu 1 tahunnya 354 hari, bedanya lumayan jauh. Kalau masehi kan tetap 365 hari begitu ya. Nanti kalau misalnya dihitung, anak saya belum 9 tahun tapi kok sudah haid, padahal secara hitungan tahun hijriah, penanggalan hijriah dia sudah 9 tahun. Nah, ini dikuatkan ya. Jadi kalau secara usianya disebut di dalam hadis tidak ada. Nah, itu survei dari ulama dikuatkan oleh sebuah hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah usia berapa? Usia berapa Aisyah dinikahi oleh Rasulullah? 9 tahun? Berapa? 6 tahun ya, 6 tahun. Yang menjadi pertanyaan para sahabat, jangan dibayangkan anak kita 6 tahun ya, berbeda. Orang dulu ibu-ibu nikah usia 10 tahun biasa, betul nggak? Nenek moyang kita, apalagi di masa Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengkritisi Rasulullah itu pedofil ya salah gitu ya. Masya Allah, justru kalau kita bahas sirah Rasulullah begitu, beliau dipasangkan dengan yang jauh lebih muda, bisa tetap harmonis, romantis, yang jauh lebih sepuh pun bisa. Itu tidak sembarang orang bisa loh ya. Nah ini jadi Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah usia 6 tahun, akan tetapi berumah tangga. Berumah tangga itu artinya bergabung menjadi satu
ya sebagai suami istri ketika beliau sudah usia 9 tahun. Makalah timbul pertanyaan dari para sahabat, alasannya apa gitu ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, bana biha wahya bintu tis'i sinin, berumah tangga dengan Aisyah ketika beliau sudah berusia 9 tahun. Faqad qalat Aisyah, kemudian Aisyah memberikan dalih kenapa itu, idza balaghatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'atun. Kalau wanita itu sudah mencapai usia 9 tahun, ini mohon bunda-bunda, umi-umi, mama-mama dipersiapkan ya yang punya putri. Sesungguhnya anak perempuan itu masuk kepada usia wanita dewasa itu ketika sudah masuk usia 9 tahun. Jadi 9 tahun itu sudah masuk usia dewasa. Adapun masalah kedewasaan itu tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Betul tidak? Ya. Kalau wanita dulu ya anak SD sudah bisa bantu-bantu orang tua karena memang orang tua memperlakukannya begitu. Ya, dilatih kemandirian sejak dini gitu. Nah, kalau sekarang anak SMP ya nata kamarnya belum bisa dan sebagainya, itu karena tergantung pada perlakuan. Terlalu dimanja, mungkin ada asisten dan yang lain sebagainya, itu sangat berpengaruh. Jadi dewasa dengan kedewasaan itu tidak bisa dilihat dari usia. Adapun usia 9 tahun bagi anak perempuan itu sudah masuk kategori dewasa. Kedewasaan tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Nah, gitu ya. Kemudian sekarang terkait dengan hukum-hukum haid ya. Ada beberapa hal yang dilarang ketika kita sedang haid ya. Ada juga yang diperbolehkan, ada juga yang diperselisihkan antar ulama. Yang pertama, yang dilarang ketika kita sedang haid adalah sholat. Jadi sholat apapun itu, apakah sholat wajib, sunnah, nafilah, ketika kita sedang haid tidak boleh dikerjakan ya. Karena salah satu syarat sholat adalah suci dari hadas maupun najis, dan haid ini merupakan hadas besar. Hadisnya sangat banyak ya. Salah satunya dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, alaysa idza hadat lam tusalli. Wanita itu bukankah ketika sedang haid itu tidak sholat? Yang menjadi catatan ini sering sekali ya, ketika kita membahas tentang fikih sering yang bertanya tentang ini. Misalnya darah haid itu kan keluar dan berhentinya tidak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang ini selalu tepat, misalnya 23 hari, katakan tanggal 1 gitu ya. Nah ini belum tanggal 1 bisa juga udah keluar tanggal 30. Nah, padahal pada tanggal 30 itu kita rencana nih sudah waktu zuhur, tapi antar belum kelar nih, masih dikit lagi gitu ya. Menyelesaikan dulu pekerjaan. Ketika pekerjaan selesai, kita bersiap untuk sholat, darah baru saja menetes. Padahal sudah jam 12:30. Tadi sholat zuhur, adzannya jam 12 kurang 10. Jam 12 kurang 10 sampai jam 12:04 cukup gak buat sholat zuhur? Cukup. Tadi saat waktu zuhur tiba, kita sudah belum keluar darah, belum menetes darahnya. Berarti sholat wajib tidak? Wajib. Nah, dalam keadaan seperti itu berarti kita berhutang. Kita berhutang, ya, yang itu harus dibayar. Karena tadi kewajiban itu masih wajib. Hanya ketika kita mau menunaikan, waktunya kita dalam keadaan yang sudah berhalangan. Nah, itu wajib diganti. Saat nanti ketika kita sudah bersih, ya kita mengganti. Jadi yang dilarang untuk diqadha adalah sholat yang kita tinggalkan saat darah menetes. Kan tadi zuhur tadi belum netes. Yang tidak diperintahkan untuk diqadha adalah yang sholat waktunya ketika darah sudah menetes. Yang lebih banyak lagi adalah kasus kedua, waktu suci. Berhentinya darah itu juga tidak bisa diprediksi ya. Misalnya ini sudah hari ke-7, pagi-pagi biasanya kan mandi itu sekalian ya, tengoklah pagi itu ini kalau udah bersih sekalian mandi besar gitu, atau sore gitu ya, jarang ya yang siang atau malam apalagi gitu. Nah, pagi udah bersiap mandi, kok masih ada 1 tetes, akhirnya nggak jadi mandi, terus berangkatlah beraktivitas. Ternyata ketika waktu zuhur tiba, ditengok ya pembalutnya bersih,
celana dalamnya bersih, tidak ada tetesan darah sedikit pun. Padahal pulang kerja sore. Nah, kan nggak mungkin di kantor mandi besar gitu ya. Ini gimana? Tadi nih saya tanya, ketika darah sudah tidak menetes, apa hukum sholat terhadap kita? Wajib. Wajib kan ya? Kita muslimah iya, balik iya, tidak sedang haid karena darahnya sudah tidak menetes, berarti sholat kembali wajib. Akan tetapi syarat untuk menunaikan sholat, kita kan harus mandi besar dulu. Maka dalam kondisi seperti itu, sholat duhurnya nanti bisa dijamak dengan sholat asar. Kalau sampai di rumahnya maghrib, ya berarti diqodho. Nah, sama seperti ini sebenarnya. Kita sholat subuh itu ada waktunya, betul tidak? Sholat subuh itu ada waktunya. Jadi dari fajar, katakan sampai jam berapa? Adzan subuh jam berapa? Jam 4:20 ya? 4:20. Setengah 6 lah habis ya waktu sholat duhur. Dia bangun sudah lewat ini duhurnya, subuhnya jam 6 atau setengah 7 baru bangun. Boleh nggak sholatnya ditinggalkan gitu aja? Karena sudah lewat waktunya, ngapain dikerjakan? Boleh? Tidak boleh, tetap. Ya meskipun itu di luar waktu. Karena tadi dia balik, iya, tidak sedang haid, wajib sholatnya. Hanya karena sudah lewat waktunya maka tetap dibayarlah sholat itu. Sama juga ketika kita sedang haid. Ini ya, ini sering sekali terjadi. Jadi kalau berhentinya tengah malam, kita mandinya pagi-pagi pun nggak ketika subuh ya, mandinya jam 7, ya otomatis sholat subuhnya tetap dikerjakan meskipun lewat gitu ya. Atau mungkin berhentinya dari maghrib, mandinya sudah pada subuh, ya udah berarti maghrib, isya, subuh, karena wajib tadi. Wajib itu hutang ya. Wajib kalau bukan pada waktunya berarti itu namanya qodho. Kalau pada waktunya berarti itu namanya ada, melaksanakan. Dalam bahasa usul fikihnya begitu. Adaan, qodhoan. Sama seperti kita puasa Ramadan membayarnya di bulan Syawal karena haid tadi ya. Nah, itu berarti namanya qodho karena sudah di luar waktunya. Nah, ini berdasarkan pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Hibban ya, dianalogikan ke hadis ini. Man nasiyas salata aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat, ya aduh tadi belum zuhur padahal ingatnya maghrib gitu ya, atau ketiduran baru lelah pulang perjalanan, pas sampai di rumah jam 11 kurang seperempat belum bisa kan sholat zuhur, akhirnya karena sangat lelah tertidurlah dia. Bangun-bangun jelang maghrib, lewatlah zuhurnya, lewatlah asarnya, maka tetap harus dilaksanakan idza dzakaraha, saat dia ingat, saat dia memungkinkan itu. Jadi kalau yang utang-utang tadi ya dibayarnya begitu suci ya, tidak harus menunggu kemarin yang ditinggalkan waktu zuhur, nunggu zuhur nggak begitu bersuci ya, sholat apa yang terlewat tadi dikerjakan. Ini banyak terjadi seperti itu ya. Kalau dulu terjadi dan belum tahu ya sudah, banyak istighfar, mohon ampun untuk kedepannya diperbaiki lagi. Nah itu ya, itu tentang sholat. Nanti bagi yang belum paham silahkan bisa bertanya. Kemudian yang kedua adalah puasa ya. Puasa juga tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan saat kita sedang haid, dan ini tidak terjadi ikhtilaf antar ulama. Jadi semua ulama sepakat bahwa puasa yang ditinggalkan saat haid harus diqodho. Apakah wanita itu sedang menyusui atau tidak menyusui? Ya. Ketika sedang haid itu nggak ada bayar fidyah gitu. Karena ini terjadi juga. Gitu. Menyusui langsung bayar fidyah 1 bulan, padahal ada hari-hari dia haid. Nah itu ya. Ini dalam hadis riwayat Muslim disampaikan oleh Rasulullah, ma balul haid taqdis shaum wa la taqdis shalah. Selama wanita itu haid harus mengqodho puasanya, tidak mengqodho sholat yang ditinggalkan ketika darahnya masih menetes. Nah, jadi bukan ketika darahnya sudah tidak menetes atau belum menetes, karena tadi yang kasus saya sampaikan itu belum menetes dan sudah tidak lagi menetes darahnya itu.
Itu saya sengaja pakai kata menetes ini supaya jelas begitu ya. Karena haid itu bukan sebelum-sebelum atau sesudah-sesudah, tapi saat ada darah. Darah haid itulah yang namanya haid gitu ya. Dan ini sangat penting sahabat-sahabat sekalian terkait dengan puasa begitu ya. Kadang-kadang nih kalau di luar Ramadan santai aja, haid 7 hari ya tunggu sampai 7 hari. Tapi ketika Ramadan ini, kok hari ke-6 tinggal sedikit, 1 tetes aja, itu boleh nggak ya puasa gitu ya, pengen segera puasa gitu ya. Kalau itu masih ada tetesan darah, maka tidak diperkenankan untuk puasa. Dan ini melatih dan menguji kejujuran kita. Hanya kita dan Allah yang tahu. Jika kita paksakan puasa, tidak akan ditulis oleh malaikat hari itu kita puasa. Atau sebaliknya, 1 menit, 2 menit jelang buka darahnya sudah menetes gitu ya. Oh enggak, ini kayaknya barusan tadi deh pada azan gitu ya. Allah dan juga yang mencatat lebih tahu. Tentunya kita ya, kita bisa membedakan ini darah yang baru keluar dan tidak keluar dari sifat darah itu. Kalau darah itu sudah memudar di pakaian berarti sudah dari tadi. Dan warnanya pasti akan berubah, tidak merah cerah ya. Tapi kalau merah banget cerah itu barusan mungkin menetes bisa jadi ya. Nah itu. Tapi kalau sudah memudar, warnanya udah kecoklatan itu mungkin sudah sejak tadi. Jadi bukan hanya semenit 2 menit, bisa jadi sudah 10 menit. Maka puasa pada hari itu harus kita ganti. Dan sahabat sekalian, kita tidak perlu menyesal atau kita tidak perlu kecewa. Karena yang 12 jam lebih 30 menit tadi pahalanya tidak hilang. Justru ketika kita haid di tengah-tengah atau apa ya, tidak mulai dari awal atau akhir, itu kita dapat plus. Jadi 1 bulan Ramadan plus berapa jam, dan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa kecewa tetap ada. Mari kita baca tadi, alhamdulillahi ala kulli hal. Meskipun puasaku hari ini tidak dihitung 1 hari, tapi beberapa jam itu mudah-mudahan pahalanya tetap bisa kita dapatkan. Itu ya, itu tentang puasa. Dan diharapkan bagi yang punya hutang puasa itu segera dibayarkan. Meskipun boleh ya, waktunya puasa ya untuk mengqadha puasa itu boleh. Nanti boleh, tapi segera itu lebih baik. Kemarin juga sempat banyak pertanyaan gitu ya. Padahal ini sudah berulang-ulang tuh, bertahun-tahun ya, tetap aja muncul pertanyaan, boleh nggak puasa sunnah Syawal dulu baru qadha Ramadan? Kalau pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Kalau mana yang lebih baik? Kalau pertanyaan namanya yang lebih baik, maka mengqadha lebih baik karena itu wajib. Dosa enggak kalau Syawal dulu baru mengqadha? Tidak berdosa karena mengqadha bisa dilakukan kapan saja. Yang terpenting bagi yang memilih ini ya, tanggung resikonya. Bagi yang memilih itu siap dengan resikonya masing-masing dan saling menghormati, begitu ya. Kemudian yang ketiga yang dilarang saat kita sedang haid adalah melakukan hubungan suami istri. Ya, ini jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tadi, fa'tazilun nisaa fil mahid. Mohon maaf untuk bunda-bunda, mama-mama, ibu-ibu, umi-umi ya. Ini menjadi catatan yang cukup serius bagi kita. Yang dilarang didekati itu adalah al-mahid, tempat keluarnya darah. Jadi kalau suami mendekati tempat yang lain jangan di stop gitu ya, jangan dilarang. Karena ini akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, betul tidak? Ya, ini justru kita melindungi hak kita ini, gitu ya. Karena nanti bisa dibaca itu ya di Tibbun Nabawi, di buku kedokteran ala Nabi yang ditulis oleh siapa, Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah, bahwa kebutuhan seksual seorang laki-laki ya itu 1 pekan itu 2 kali. Nah kalau dia cuma punya 1 tempat, 1 sawah, minimal itu ya 2 kali. Nah padahal itu kalau tidak dikeluarkan itu akan menimbulkan penyakit. Maka Islam itu luar biasa ya. Salah satu karakter agama Islam adalah at-tawassut, moderat, tengah-tengah. Jadi tidak ekstrim juga tidak terlalu longgar. Jadi tetap para istri melayani suaminya
tapi ada batasannya. Di sini pun ada banyak hadisnya para istri Rasulullah bagaimana melayani Rasulullah ketika mereka sedang haid. Salah satunya ya, saya sampaikan di sini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat ihdana idza kanat haidun. Aisyah bercerita, ketika salah satu dari kami istri-istri Rasulullah sedang haid, fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha, akan tetapi Rasulullah ingin menggaulinya, amaroha an tattazira fi fauri haidatiha thumma yubashiraha. Jadi Rasulullah menyuruh istri yang sedang haid tadi itu untuk menutupi bagian kemaluan, baru melakukan hubungan. Ya, jadi para istri tetap diharapkan untuk membantu ya. Ya mohon maaf mungkin kalau fikih memang agak vulgar, tapi ini penting gitu ya. Takutnya semua di stop, akhirnya kemana ini? Mau nggak ada yang lain gitu ya. Harus ada solusi gitu, karena agama itu solutif ya, salah satu sifatnya, dan Islam itu adalah pemberi solusi yang terbaik begitu. Nah ini jadi ditutupi bagian kemaluan kemudian bisa melakukan hubungan ya. Yang tidak diperbolehkan adalah mendekati daerah keluarnya darah haid begitu. Kemudian yang keempat yang dilarang juga ketika kita sedang haid adalah melakukan tawaf ya. Tawaf apakah itu untuk haji ataukah untuk umroh. Nah tawaf sendiri ada 3 ya, ada tawaf kudum, tawaf kalau umroh ya rukun umrohnya, ada tawaf ifadah kalau hajinya, kemudian ada tawaf wada yaitu perpisahan. Kalau untuk kudum dan wada ini bisa digugurkan, tapi kalau untuk haji dan umroh yang merupakan rukun haji dan umroh, yaitu kalau dalam haji disebut tawaf ifadah, kalau umroh ya tawaf rukun umroh ya, itu tidak boleh ditinggalkan. Makalah ditunggu ya sampai dia benar-benar bersih ya baru melakukan tawaf. Kalau sa'i, wukuf dan sebagainya tidak masalah, dilakukan saat kita sedang haid ataupun nifas. Tapi untuk tawaf itu bimanzilatis shalah, kedudukannya sama dengan sholat, jadi tidak diperbolehkan. Adapun kudum dan wada nanti di Masjidil Haram itu ada 2 pintu yang disebut dengan babun nisa ya, pintu perempuan. Dia terlihat Ka'bah dari luar masjid ya, bisa hanya untuk ya formalitas simbolik kalau kita berpisah atau bertemu dengan Baitullah ya. Adapun kita tidak masuk ke dalam untuk tawaf karena kita sedang haid gitu ya. Nah itu ada solusinya. Adapun kalau untuk haji ya tidak sah kalau tidak dilakukan ketika dalam keadaan suci dan ditinggalkan gitu ya. Nah, maka adalah sekarang ijtihad ketika jadwalnya untuk melakukan tawaf ifadah itu sangat mendesak waktunya dan dia kloternya harus segera pulang ke tanah air, perhitungannya padahal pelaksanaan saat kita dapat haid, maka diperbolehkan untuk melakukan upaya penundaan haid ya, tentunya dikonsultasikan kepada yang ahli ya, ada obat-obat tertentu ya yang bisa menunda haid itu, tapi dikonsultasikan. Kalau sudah dilakukan gagal juga, karena ada juga yang tetap gagal, yaitu berarti masyiatullah ya, qadarullah masya'a fa'al, kita harus tetap tadi mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Ini disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Aisyah ini juga ketika melaksanakan haji sedang haid, dapat haid gitu ya, terus sedih, mojo gitu ya, sedih, aduh kenapa. Rasulullah mendatangi beliau dan menyapa, kenapa? Karena saya sedang haid. Kemudian beliau dalam hadis Bukhari Muslim disampaikan, fa'ali ma yaf'alul hajj. Kenapa harus sedih? Lakukan semua yang dilakukan oleh jamaah haji. Ghaira an tatufi bil baiti hatta tathuri. Tapi jangan engkau melaksanakan tawaf ya, mengelilingi Baitullah sampai engkau dalam keadaan suci. Ini jelas sekali bahwa tawaf ini tidak boleh dilakukan ya kecuali dalam keadaan suci gitu ya. Adapun ijtihad, ada ulama modern sekarang boleh segera mandi terus disumbat terus tawafnya cepet-cepet. Ya, gimana ya? Ya itu kembali ke masing-masing. Kalau saya pribadi kok tidak ini ya, kecuali tadi pakai obat dan benar-benar tidak menetes ya itu sah begitu. Tapi kalau ada yang menetes ya wallah hanya Allah yang tahu.
Kemudian yang kelima ya, yang dilarang juga adalah masul mushaf, menyentuh mushaf. Mushaf yang dimaksud ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an ya, Al-Qur'an yang tidak ada tarjamahnya. Itu mushaf ya, itu tidak boleh disentuh kecuali kita dalam keadaan suci sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali kita dalam keadaan suci. Kalau HP boleh, kalau membaca Al-Qur'an, membaca itu kan ada bin nadhar, ada bidunin nadhar, membaca dengan melihat tulisan. Ada membaca tanpa melihat tulisan. Ada membaca dengan memegang Al-Qur'an, ada membaca tanpa memegang Al-Qur'an gitu ya. Tapi kalau membaca bidunin nadhar tanpa memegang, boleh saja kita murojaah terus ya. Sama yang hafidho kan perlu itu ya. Seminggu lumayan loh, bisa blank kalau ditinggalkan itu ya, mengulang-ulang itu diperbolehkan. Adapun membaca yang sifatnya itu ta'abbudi dan tilawah ya, dengan seperti yang kita sering lakukan pada maghrib, pada subuh, memang ada ikhtilaf di sana. Ikhtilaf antar ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak, kembali ke masing-masing begitu. Tapi kalau saya sarankan ketika haid itu bukan sekedar membaca ya. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Qur'an itu jangan dipersempit pada wilayah membacanya saja. Ini banyak ya yang harus kita sampaikan. Jadi kita punya kewajiban terhadap Al-Qur'an itu adalah membacanya dengan benar, menghafalnya, mentadabburinya, mengkajinya, mengajarkannya, mendakwakannya, membelanya. Itu kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Nah, untuk wanita yang haid yang insya Allah tidak ada ikhtilaf antar ulama adalah mentadabburi dan mengkaji. Jadi gunakan waktu misalnya kita baca surat-surat pendek yang kita hafal itu sambil dikaji isinya, sehingga saat kita membacanya ketika sholat kita lebih menghayati. Nah, jadi itu dapat pahalanya, akalnya dapat, lisannya juga dapat, hatinya juga insya Allah dapat gitu. Jadi tidak selalu dari huruf per huruf dari ayat Al-Qur'an. Itu yang sering kami sarankan kepada teman-teman yang sedang haid, lakukanlah tadabbur. Tadabbur itu sesuai dengan kemampuan akal kita ya. Beda dengan tafsir. Kalau tafsir itu harus merujuk kepada pendapat para ulama. Itu pun yang bisa dijadikan hujah begitu ya. Kalau tadabbur itu misalnya kita kalau kita tadabbur itu semua ayat itu kadang-kadang kalau kita tadabbur itu selalu pas dengan kondisi kita. Gitu. Itu tadabbur gitu ya. Kita misalnya sedang bete banget baca ayat, kita renung-renungkan, itu ada obatnya, adalah pelajarannya, ada hikmahnya, itu namanya tadabbur. Dan ini mungkin agak jarang dilakukan oleh kita. Maka di dalam forum ini kami mengingatkan teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, jadi jangan khawatir ketika kita haid apakah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan untuk tidak bisa tilawah, karena ada sebagian ulama yang melarangnya tadi. Kita bisa melakukan aktivitas lain yang itu masih tetap kaitannya dengan interaksi kita dengan Al-Qur'an, diantaranya adalah tadabbur tadi ya, atau kajian, mengkaji ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, yang dilarang ketika wanita sedang haid adalah dijatuhi talak atau cerai. Ya, jadi seorang suami dilarang menceraikan istrinya ketika istri tersebut sedang haid. Dan ini merupakan penghormatan yang sangat luar biasa dari Islam, dari Allah, dari Rasulullah terhadap kita sebagai wanita. Nah tadi ya, wanita itu ketika sedang haid ya labil, emosinya kadang tidak terkontrol, malesan dan sebagainya. Itu karena haidnya itu memang kondisi tubuhnya itu luar biasa ya. Dan ini wanita itu memang luar biasa kuat gitu. Keluar berapa cc itu satu hari ya, tapi masih strong gitu ya. Melahirkan juga begitu. Laki-laki belum tentu loh ya. Gitu. Makanya wajar saja kalau itu berpengaruh pada kondisi psikisnya, emosionalnya begitu. Maka Allah memberikan perlindungan bagi para wanita ketika haid, tidak boleh ditalak ya. Ada dalam surat At-Thalaq ayat 1 ya, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Jadi untuk menjatuhkan talak harus pada masa yang diperbolehkan. Ini juga pernah terjadi
pada salah seorang putra dari sahabat Rasulullah, yaitu putranya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah bin Umar, itu menjatuhkan talak kepada istrinya saat istrinya sedang haid. Kemudian Umar bin Khattab ini mengkonsultasikan apa yang menjadi masalah antara putranya itu kepada Rasulullah, dan ini juga memberikan pelajaran sahabat-sahabat sekalian ya kepada kita bahwa tidak cukup orang tua itu peduli atau bertanggung jawab terhadap putra putrinya itu sampai pada menikah. Ketika sudah menikah pun tetap ya ada kepedulian. Khasah ketika terjadi masalah dengan Rasulullah juga Umar mengklarifikasi begitu ya, ada peran orang tua di sana ya untuk memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi pada rumah tangga putra-putrinya. Tentunya ada batasan-batasan yang boleh dan mana yang tidak boleh begitu ya. Nah di sini ketika Abdullah bin Umar ini menceraikan istrinya ketika haid, beliau Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah berkonsultasi. Kemudian beliau bersabda, murhu falyurajiha, perintahkanlah putramu Abdullah itu untuk merujuknya, summa liyumsikha hatta tadhur. Jadi tunggu ya agar tetap menahan istrinya itu jangan dijatuhi talak sampai datang masa sucinya. Summa tahidu summa tadhur summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamassa. Jadi diperintahkan untuk menceraikan istrinya itu ketika sang istri dalam keadaan suci dan sebaiknya belum disetubuhi gitu ya, belum melakukan hubungan. Masya Allah, ini adalah kata Rasulullah, wa tilkal iddatul lati amarallahu an tutallaqa lahan nisa. Ini iddah dari tafsir surat Al-Talaq ayat 1 tadi ya, yang waktu yang tepat untuk menjatuhi talak kepada seorang wanita. Jadi wanita yang haid itu tidak boleh ditalak ya. Kalau ditalak 1000 kali pun itu tidak sah, tidak berlaku ya, namanya talak bid'i. Talak bid'i itu ya bid'ah gitu. Bid'ah itu tidak bisa diterima gitu. Nah, adapun untuk hal-hal yang sering dipertanyakan di kalangan kita, boleh nggak wanita yang haid itu memotong kuku? Boleh, tapi sebaiknya tahanlah sampai suci. Boleh nggak keramas? Boleh, asal lihat kondisi, karena wanita haid itu ternyata pori-porinya cenderung membesar, mudah kemasukan angin ya. Nah, jadi kalau lagi capek haid ya tak istirahat dulu baru keramas. Nah, itu bukan ada alasannya secara syariah tapi secara medis gitu. Boleh nggak potong rambut? Boleh juga, tapi sebaiknya lah tahan sampai masa suci, kecuali memang kondisinya darurat ya, misalnya lagi haid, kecelakaan, bagian kepala luka harus dijahit, kan biasanya dibersihkan dulu rambutnya ya. Nah itu boleh-boleh saja, kalau darurat itu boleh melakukan apa saja begitu ya. Kalau harus ngumpulin apa itu rambut ketika haid, nah itu tidak ada, itu sunnah juga tidak ya. Ini juga tidak, itu Ali itu kan laki-laki. Ali memang tidak pernah membiarkan bagian tubuhnya itu terhempas dari beliau kecuali dalam keadaan suci. Maka Ali dijuluki dengan karamallahu wajhah. Tapi Ali ini laki-laki. Laki-laki itu keadaan junubnya paling 1 kali sholat. Nah kalau 7 hari 40 hari ngumpulin rambut ya, kira-kira sulit nggak? Banget gitu ya. Orang kita kadang nyisir, ada yang rontok, lepas kunciran, ada yang rontok, pakai jilbab, ada yang rontok, lepas jilbab, ada yang rontok gitu ya. Nah ini jadi Islam tidak akan membebani hal-hal yang di luar kemampuan kita begitu ya. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara membersihkan darah haid? Masya Allah ya, meskipun beliau Rasulullah itu laki-laki, tapi beliau itu wama yantiqu anil hawa, tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak terbatas pada urusan-urusan laki-laki tapi juga urusan perempuan. Maka saat di sini Asma binti Abi Bakar konsultasi kepada Rasulullah, fi damil haid yusibu thawba, bagaimana cara membersihkan darah haid yang mengenai pakaian. Apalagi zaman dulu pakaian itu sangat terbatas ya. Istilahnya apa kalau sekarang? Renggo, garing tinggo gitu ya. Itu jadi sangat terbatas, maka dikonsultasikan nih bagaimana kalau pakaiannya sangat terbatas.
Kemudian beliau sampaikan tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma summa tandahuhu summa tusalli fihi. Caranya dibuang dulu, dibersihkan ya darahnya. Ya kalau kita buang pembalut juga begitu ya, dibuang dulu darahnya, dibersihkan dulu, baru kemudian disiram dengan air, kemudian diperas, kemudian diguyur, dibilas bersih. Nah, baru bolehlah kita pakai. Itu kalau pakaian, kalau pembalut ya dibuang lah ya gitu. Jadi dibersihkan darahnya itu dibuang dulu, baru dibungkus buang sampah gitu ya. Nah, seperti itu cara membersihkan darah haid ya. Ini disampaikan oleh Rasulullah. Terus ada yang bertanya kalau bekasnya itu bagaimana gitu ya. Tidak apa-apa kalau memang sudah melalui proses tadi. Tapi sekarang ada tipsnya. Untuk agar darah haid itu tidak membekas pada pakaian, kita bisa menggunakan sabun mandi ya. Sabun mandi itu bisa. Jadi sabun mandi kalau yang batangan itu kalau mungkin udah nggak dipakai, jangan langsung dibuang, itu bisa untuk membersihkan, mencuci ya pakaian yang kena darah haid gitu. Kalau yang lebih ini lagi, sabun mandi lebih irit lagi, sabun cair ya, itu nggak ada mubazir. Kalau sabun padat tuh kan kadang-kadang udah setengahnya udah nggak wangi, udah nggak mau pakai gitu kan. Nah itu bisa jadi tips ya ini. Terus sekarang tanda suci dari haid. Nah ini juga sering banyak kasus ya, mandi keramas, ulang lagi. Nah itu karena mungkin sebenarnya belum datang masa sucinya, tapi dia terburu-buru. Ini untuk menandai kalau kita itu suci, di sini ada dua tanda. Yang pertama adalah bersih kering, artinya tidak keluar sama sekali apapun. Nah ini caranya untuk mengetahui, kita bisa ambil apakah itu tisu atau kapas atau perca, kita usapkan, ya. Bukan terlalu dalam, diusap aja, diusap. Kalau ketika diusap itu masih ada bercak-bercak darah, berarti itu belum bersih ya. Nggak perlu dicolek ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, dia biasanya tanggal segini sudah haid, kalau dicolek itu ada, kalau nggak dicolek nggak ada. Nah ini belum. Jadi haid itu ketika sudah menetes, jadi nggak perlu dicolek-colek begitu ya, apakah itu di awal atau di akhir begitu. Nanti malah justru menimbulkan hal-hal yang berbahaya, bisa iritasi dan sebagainya kan, bagaimana gitu ya. Jadi ketika diusap tidak ada sama sekali, itulah bersih ya. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari sebagaimana terjadi pada beberapa sahabat kemudian yang berkonsultasi kepada Aisyah gitu ya. Beliau menjawab untuk wa kunna nisaun yab'athna ila Aisyah biturjah fiha kurs fihi sufru. Jadi ada wanita yang datang kepada Aisyah, ya, dia membawa kapas yang masih ada darahnya, darah itu warnanya kuning, gitu ya. Kemudian ini kalau kayak gini nih sudah bersih atau belum? Maka Aisyah memberikan fatwa la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda, nggak usah buru-buru, ya, sampai benar-benar bersih. Apalagi di sini tanda yang kedua adalah keluarnya qassah bayda. Qassah bayda itu keputihan yang menyerupai putih telur. Dia bening, sulit diurai. Bening, sulit diurai. Ya, itu biasanya qassah bayda ini keluar pada wanita sebulan 2 kali. Ketika masa suci bertelur dan ketika sudah selesai dari haid, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari, misalnya sudah hari terakhir haid, kita pipis, kita cebok, istinja, kok ada licin-licin tuh, licin-licin ya, keputihan yang bening. Nah itulah namanya qassah bayda. Itu menandakan bahwa kita sudah benar-benar suci dari haid. Adapun ketika itu sudah terjadi kok nanti keluar lagi, itu sudah tidak terhitung lagi sebagai haid kalau masa sucinya sudah tiba gitu ya. Nah untuk ketika sudah selesai haid, apa yang kita harus lakukan? Mandi ya, mandi wajib ya, mandi junub. Dan mandi ini ada 2 macamnya. Yang pertama adalah al-ghuslul kamil, yang sempurna. Yang kedua adalah al-ghuslul kafi, minimalis. Jadi ada minimalisnya juga ini mandi ini ya. Nah, kalau yang mandi minimalis itu ya, yang hanya memenuhi rukunnya ada 3 ya.
niat bersihkan najisnya, bagian kemaluan itu, mengguyur seluruh tubuh dengan air, itu sudah. Tapi ini tidak boleh sering-sering dilakukan, kecuali misalnya anaknya nangis, atau waktunya sudah mepet, atau misalnya dalam keadaan yang emergensi gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan normal, kita sebaiknya mandinya dengan al-ghuslul kamil, mandi sempurna sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari mana? Ada 2 hadis di sini yang saya ambil. Yang pertama secara umum ya, ini mandi besar secara umum dari haid atau tidak itu diriwayatkan oleh Aisyah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada an yaghtasila minal janabah, yang pertama ketika beliau Rasulullah akan mandi dari junub, bada'a fa ghassala yadayhi qabla an yudkhilahumal ina, mencuci kedua tangannya dulu, ya, kedua telapak tangan dulu sebelum digunakan untuk mandi. Summa ghassala farjahu, kemudian cebok, dibersihkan dulu bagian kemaluannya. Adapun dalam riwayat lain ketika kita haid ditambahkan oleh Aisyah ya, itu bawa kapas yang ada misk toharoh, wangi parfum memang untuk toharoh itu. Sekarang ada itu, dia minyak wangi tapi dia bentuknya tidak bening, agak seperti hand body gitu. Ada dijual di toko-toko herbal atau parfum yang kalau di Arab banyak itu, misk toharoh namanya. Jadi minyak wangi yang memang digunakan untuk bersuci. Ya kalau di Indonesia banyak lah, bisa pakai rebusan daun serai atau apa tuh Vispa ya, daun sirih atau apalah ya, untuk menghilangkan sisa-sisa bau yang tidak sedap dari kemaluan itu ya. Itu ditambahkan itu setelah cebok membersihkan kemaluan. Summa wa yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian berwudu. Nah, ini yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi junub itu ya. Kita berwudu sebagaimana wudu saat kita sholat ya. Tsumma yusyarribu sya'rahul al-ma'a yahthi 'ala ra'sihi thalatha hasayatin, mengguyur bagian kepala ya sambil ditekan-tekan. Kalau di dalam riwayat Bukhari Muslim dari Asma itu dulu menggunakan daun sidr atau daun bidara. Jadi salah satu fungsi daun bidara itu bisa jadi sampo yang menyehatkan. Maka sekarang ada sampo daun bidara, ada sabun daun bidara ya. Nah itu, jadi itu memang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil ditekan-tekan bagian rambutnya sampai ke kulit ya, supaya terkena air. Baru setelah selesai yafidul ma'a ala sairi jasadihi, diguyurlah air ke seluruh tubuhnya ya. Sebisa mungkin tidak ada daerah yang tidak terkena air, karena ini adalah hadas. Hadas itu kan mengangkat. Kalau najis kan kelihatan bendanya. Kalau hadas itu kan tidak kelihatan. Jadi sebisa mungkin seluruh daerahnya itu terkena air suci tadi ya, air untuk bersuci. Kemudian yang kedua, macam darah yang kedua adalah darah nifas ya. Ini juga sering terjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian ya. Maka saya sudah menuliskan beberapa buku tentang darah wanita ini ya. Ada tentang panen pahala ketika haid, ada tentang kupas tuntas haid, nifas, istihadah, yang terakhir itu amalan dan berbagai hal terkait dengan haid, nifas, darah wanita gitu ya. Ini karena memang sering sekali terjadi pertanyaan-pertanyaan, nah itu saya kumpulkan di situ, ada jawaban-jawabannya. Untuk nifas ini kan sering kadang udah kontraksi, bingung ya, ini sudah nifas atau belum. Nah ini perlu kita luruskan ya. Yang disebut dengan nifas adalah satu, ada darah. Jadi fokusnya ini pada darah. Mau sakit, mau kontraksi, mau pembukaan, kalau belum ada darah maka tidak disebut dengan darah nifas. Namanya juga darah nifas gitu ya. Kemudian yang kedua, selain darah itu ada tanda melahirkan. Nah,
Untuk bunda-bunda yang sudah melahirkan ya, mama-mama pasti tahu ya tandanya apa sih? Sakit, kontraksi, pembukaan, ketuban, tapi tidak harus semuanya ada. Salah satu ada itu berarti darah yang keluar itu adalah nifas. Yang ketiga, ada bayi yang dilahirkan gitu ya. Misalnya ada darah, mengalami sakit juga, pembukaan juga iya, kontraksi juga iya, tapi nggak ada bayi, berarti itu nanti masuknya istihadah. Apa contohnya? Terjadi abortus, keguguran yang usianya belum mencapai usia terbentuknya janin, gitu ya. Jadi masih gumpalan darah atau gumpalan daging seperti itu. Nih. Dan untuk nifas ini ya, tidak ada batasan minimal. Artinya ada orang itu keluar darah nifas itu hanya sejenak saja, ibu-ibu ya. Melahirkan keluar darah habis itu berhenti. Gitu. Itu ada. Jadi darah nifas sejenak. Otomatis ketika sudah tidak keluar lagi ya hukumnya kembali seperti semula. Tetap sholat, tetap puasa kalau itu di bulan Ramadan. Nah, untuk maksimalnya menurut jumhur itu adalah 40 hari. Ada Imam Syafi'i mengatakan 60 hari. Nah, itu sesuai dengan penelitian survei yang dilakukan oleh beliau. Kalau di dalam hadis ini disebutkan dan dalam riwayat Tirmidzi ya, kam tajlisul mar'atu idza waladat. Ya, berapa lama ini para perempuan itu menahan dirinya ketika melahirkan? Tajlisu arba'ina yauman illa antara tuhra qabla. Jadi sebanyak 40 hari ya menahan dirinya, kecuali masa sucinya itu terlihat sebelum itu, artinya ada apa ini sudah berhenti sebelum 40 hari ya maka wajib bersuci. Nah, di sini untuk lebih mudahnya ini saya bagi-bagi ya, bagaimana ketika kita sedang nifas. Yang pertama, jika berhenti sebelum 40 hari maka wajib bersuci kemudian melakukan ibadah seperti biasa. Adapun kalau tadi hitungannya belum 40 hari berhenti wajib bersuci, tapi setelah itu kok keluar lagi dan yang keluar ini masanya belum mencapai 40 hari, masih tetap dia dihitung nifas. Jadi tetap ketika keluar darah ya tidak sholat, tidak puasa, ketika bersih puasa dan sholat gitu ya. Kemudian yang kedua, darah keluar hingga melebihi 40 hari. Kalau sudah 40 hari keluar ya, dilihat apakah ketika keluar itu jadwalnya haid atau tidak. Karena tidak sedikit ibu-ibu ya, itu nifas yang bersambung dengan haid. Itu ada. Ya, jadi kalau misalnya siklusnya dulu tanggalnya kurang lebih adalah pekan pertama, ini selesai nifas pekan terakhir, pekan pertama kok malah tambah deres lagi, darahnya kayak haid, itu kemungkinan adalah haid. Apalagi kita lihat siklusnya tadi adalah siklus haid. Adapun ketika itu bukan pada siklus haidnya, oleh ulama dimasukkan kepada kategori istihadah. Ya, jadi lebih dari 40 hari yang keluar di luar siklus haid itu disebut darah penyakit atau istihadah. Maka untuk haid ataupun nifas sebaiknya ketika sudah hampir hari-hari selesai itu banyak istirahat supaya keadaan tubuh kita kembali normal. Karena kalau kita capek, lelah, itu akan terjadi lagi kontraksi yang itu bisa berakibat pada spotting ya, keluarnya flek. Padahal sesungguhnya itu bukan lagi keluar dari haid kita atau nifas kita, tapi dari urat-urat rahim, yang kalau itu keluar dari urat-urat rahim itu masuknya kategori istihadah. Maka di sini yang terakhir kita sampaikan adalah tentang istihadah. Apa saja yang masuk kategori darah istihadah ya? Yang pertama, darah yang keluar dari seorang wanita melalui kemaluan sebelum usianya yang 9 tahun Hijriah. Itu sesuai dengan survei ya. Kalau nasnya tidak ada, sesuai dengan survei. Misalnya anaknya baru usia 6 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun kok keluar dari kemaluan, sebaiknya dicekkan ke dokter ya, karena kemungkinan besar itu mungkin sakit ya, bukan haid ya. Kemudian yang kedua,
adalah yang keluar bukan pada jadwal atau siklus haid biasanya. Misalnya siklusnya jatuh di pekan pertama sudah haid. Nah, sangat jarang sekali ya, jarak 1 pekan haid lagi. Nah, itu kemungkinan besar juga adalah istihadah. Siklus paling cepat itu paling nggak 10 hari, 2 pekan lah gitu ya. Kemudian juga saat robek atau pecahnya selaput hymen, selaput perawan gitu ya. Malam pertama keluar darah padahal bukan jadwalnya haid, ya jelas itu bukan haid gitu ya. Kemudian menurut sebagian ulama haid yang lebih dari 15 hari ya, terutama ini bagi yang biasa 15 hari. Kalau yang tidak biasa ya biasanya 7 hari, lebih dari 7 hari itu sudah masuk ke kategori istihadah yang nomor 2 tadi begitu ya. Juga termasuk daripada kategori istihadah adalah darah nifas yang lebih dari 40 hari. Yang paling banyak nih darah yang keluar karena pengaruh obat-obatan, terutama alat kontrasepsi. Ini yang paling banyak memicu istihadah. Apakah itu spiral, apakah itu IUD, apakah itu hormon, yang itu harus dicek betul ya. Itu termasuk daripada kategori istihadah. Jadi kalau ibu-ibu yang mau ikut program keluarga berencana, tolong dihafal betul jadwal siklus haidnya sebelum itu. Ini banyak sekali gitu. Dan kadang-kadang tidak ngaku kalau konsultasi. Makanya kalau konsultasi saya tanya, ibu ikut keluarga berencana enggak? Keluarga berencana itu sebenarnya boleh ya, tanzim. Kalau untuk mengatur boleh asal tidak menimbulkan bahaya, ada aturannya gitu. Kalau menimbulkan bahaya pada tubuh ya sampai bertahun-tahun, itu kan bisa berakibat hormon yang tidak alami kan, akhirnya otomatis ada efek sampingnya pastinya. Kalau efek sampingnya besar ya itu dilarang begitu. Nah ini darah yang keluar karena suntik hormon, obat hormon, pemasangan alat-alat yang asing dalam tubuh kita, otomatis itu tidak alami. Itulah yang disebut dengan istihadah. Kemudian juga termasuk istihadah adalah darah yang keluar ketika seorang sedang hamil dan tidak rutin. Karena ada ibu-ibu wanita hamil tetap haid itu ada, tapi itu hitungannya mungkin 1:1000. Itu kelainan gitu ya. Untuk wanita normalnya dia biasanya kalau hamil itu tidak haid ya. Maka ketika keluar darah ketika saat hamil itu berarti dia tidak tidak disebut dengan haid, tapi dia disebut dengan istihadah. Dan juga yang terakhir termasuk istihadah adalah darah yang keluar saat wanita mengalami keguguran di bawah usia kandungan 80 hari. Nanti bisa dibaca di fase-fase di hadis arba'in nomor 4 kalau nggak salah ya. Fase-fase penciptaan manusia itu kan 40 hari pertama mudghah, masih sperma, 40 hari kedua itu 40 hari pertama nutfah sperma, 40 hari kedua itu mudghah segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, baru ditiupkan ruh. Maka dari hadis inilah para ulama menyampaikan bahwa ketika terjadi keguguran pada usia 0 sampai 80 hari dipastikan itu istihadah, karena yang keluar bukan janin. Tapi kalau untuk usia kehamilan 80 sampai 120 hari dilihat janin yang keluar. Apakah sudah ada prototipe manusia, sudah berbentuk manusia? Karena kan janin itu perkembangannya beda-beda, ada yang bagus, ada yang kurang bagus gitu ya. Kalau sudah prototipe manusia maka sudah masuk hitungan nifas. Tapi kalau belum maka dimasukkan hitungan istihadah. Nah, adapun keguguran yang usia kehamilannya sudah lebih dari 120 hari apapun bentuknya itu sudah masuk hitungan nifas. Jadi kalau kurat ibu-ibu tidak selalu meninggalkan sholat, tergantung ya, apalagi kuratnya karena penebalan dinding rahim, itu kan penyakit, atau kuratnya karena yang lain gitu. Kan banyak yang teman-teman saya itu kurat karena penebalan dinding rahim, ya berarti itu sakit, bukan kaitannya dengan hamil gitu ya, sehingga itu masuknya kategori jelas kategori istihadah ya. Sudah habis waktunya ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Berarti sekarang kita masuk ke tanya jawab ya.
ini tanya jawab. Ada pertanyaan yang masuk? Iya. Hidup? Iya. Untuk pertanyaan pertama ini dari Kak Easih Prihatin ya, yaitu tentang bagaimana cara mengerjakan atau mengqadha sholat yang sudah ditinggalkan saat prosesnya datangnya atau proses berhentinya. Nah, baik, ini dikerjakan saat kita sudah memenuhi syarat sah sholat. Jadi ketika darah sudah tidak menetes, kita sudah bersuci, saat itulah kita kerjakan. Jadi tidak menunggu waktu sholat di mana sholat itu yang kita tinggalkan. Misalnya kita bersucinya pagi, padahal waktu itu yang kita tinggalkan itu sholat asar. Jadi tidak harus menunggu asar. Jadi sama seperti ketika kita ketiduran lewat beberapa waktu sholat, kita bangunnya itu waktu maghrib, padahal yang kita tinggalkan itu zuhur dan asar, ya saat maghrib itu kita kerjakan dulu zuhurnya, asarnya, maghribnya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Norma Sari ya. Sudah tidak menetes darah haid, pembalut bersih, kemudian melayani suami, namun pada saat selesai berhubungan mani bercampur warna kecoklatan, apakah itu haid tersebut belum selesai? Jadi kalau sudah selesai, sudah mandi, sudah melayani suami, otomatis sudah dipastikan itu dia sudah nggak haid lagi ya. Ya ini apakah selesai atau belum? Dengan yang tahu mestinya gitu. Kalau misalnya ketika sebelum itu sudah benar-benar berhenti, kemudian mandi, mungkin sholat juga, melayani, karena ini ya terjadi kontraksi atau apa, keluar lagi, yaitu sudah tidak masuk kategori haid. Ya mungkin karena belum siap atau gimana, keluarlah darah lagi yang mungkin itu bisa jadi keluar dari urat-urat rahim. Jadi itu sudah bukan lagi termasuk daripada haid gitu ya. Jadi pastikan sebelum berhubungan benar-benar sudah suci gitu ya. Jadi dilarang kita berhubungan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah darah sudah tidak menetes, syarat yang kedua adalah sudah mandi gitu. Adapun ketika syaratnya sudah dipenuhi, ternyata habis berhubungan qadarullah masya fa'al, keluar lagi darah, itu sudah bukan lagi dihitung darah haid gitu ya. Kemudian dari Ana Solo ya, pertanyaannya bagaimana mensikapi hubungan suami istri yang sudah pada level hanya menjalankan tanggung jawab, sudah tidak ada perasaan yang bikin bergetar di hati. Aduh, bagaimana ya? Untuk suami istri, satu, ketika seorang istri melayani suami, minimal memang melayani karena kewajiban ya. Akan tetapi sesungguhnya ya sebaiknya kalau menurut apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu jangan seperti itu begitu ya. Maksudnya berikanlah itu dengan rasa cinta. Nah, bagaimana supaya tetap ada getaran cinta? Nah, cinta itu juga seperti tanaman, perlu dirawat dan diperhatikan. Ada enggak hamanya yang perlu disemprot? Ada enggak rumput-rumput liarnya yang perlu dicabut? Ada enggak nutrisi? Kalau kering ya harus dikasih nutrisi. Nah, itu supaya getaran-getaran cinta itu masih bisa terjaga dengan baik. Karena memang sama merawat tanaman itu tidak lebih mudah daripada menanam ya. Sama juga merawat cinta juga tidak lebih mudah untuk menanam cinta. Maka sering saya sampaikan ya, terutama di daurah-daurah pranikah itu, bahwa kesimpulan saya tidak ada yang lebih berat
dari seluruh jenis ibadah melebihi beratnya berumah tangga. Gitu. Jadi rumah tangga itu adalah ibadah yang terberat. Perlu komitmen yang sangat besar dan waktunya itu sangat panjang. Kalau sholat kan 10 menit bisa selesai, puasa 1 bulan Ramadan selesai. Tapi berumah tangga ya tergantung ketahanan kita gitu ya. Ada yang mungkin hanya tahan 1 malam, ada yang mungkin hanya tahan 3 bulan, ada yang tahan 20 tahun, atau ada yang tahan sampai semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira tergantung pada bagaimana kita merawatnya. Jadi usahakan supaya sama-sama merasakan sulit ngomongnya, merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehangatan yang ada itu ya berikan semuanya dengan cinta begitu ya, supaya tidak hanya sekedar gugur kewajiban, tapi kita juga sebenarnya kadang-kadang, mohon maaf, wanita itu gengsi gitu ya, sebenarnya butuh juga. Kalau nggak disentuh pun dia merasa ini ya, bertanya-tanya gitu kan. Maka ibu-ibu harus berhati-hati ketika melihat kondisi suami kok udah, kemarin ada kasusnya masalahnya ya, yang juga berkonsultasi kepada kami itu LDR, udah jarang pulang, tapi ketika pulang kok aneh, maksudnya nggak ada rasa ingin menyentuh istrinya begitu ya. Terus kami sarankan untuk dikonsultasikan, itu tidak wajar yang seperti itu, karena kebutuhan laki-laki itu paling tidak tadi ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim itu 1 pekan 2 kali. Ketika itu tidak terjadi kewajaran, berarti itu ada hal-hal yang error gitu kan. Ya mungkin bisa jadi wawalan ya, kalau husnudon ya mungkin ada yang alasannya kasihan sama istrinya, kelihatan capek, lelah gitu. Tapi ada juga yang ternyata memenuhinya dengan cara lain. Nah, cara lain ya nauzubillah ya, mohon maaf, ada yang selingkuh, ada yang juga melakukan bahkan onani, itu ada, nauzubillah ya. Nah, itu jadi itu karena mungkin ya tidak ada kehangatan tadi ya, maka perlu diciptakan kehangatan bersama gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, apakah menggugurkan kandungan di bawah 80 hari itu tidak membunuh? Ya ini sama saja, mau seminggu atau berapa hari ya, itu tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan kecuali ada rekomendasi dari dokter ya, dengan alasan apapun. Itu kalau di dalam Islam ada diatnya, ada dendanya, 5 ekor onta, usia berapapun itu yang digugurkan ya, apakah 20 hari ataukah ini ya, kecuali tadi ya ada rekomendasi dari dokter bahwa kehamilannya ini sangat beresiko. Apakah itu resikonya pada janinnya atau pada ibunya, itu tidak dikategorikan perbuatan yang bersalah. Kalau namanya menggugurkan ya tetap aja namanya menggugurkan, tapi membunuh ya membunuh gitu ya. Tapi kan ada membunuh yang diatur oleh syariat, misalnya dalam perang, pembunuh dalam kisos, yang membunuh orang yang murtad setelah dipertaubatkan, itu boleh. Tapi ada yang tidak diperbolehkan karena tidak ada alasan. Jadi jika ada alasan rekomendasi dari dokter, maka ini tidak masalah, diperbolehkan. Tapi jangan pernah ketika tidak ada rekomendasi dari dokter, itu nanti akan ada sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, ketika nanti dihadapkan orang tua itu di hadapan anak-anaknya yang bahasanya kasarnya dibunuh ya. Nah, itu akan bertanya, alasannya apa? Kenapa saya tidak diinginkan kehadirannya di muka bumi ini gitu kan. Nah itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh orang tua yang menggugurkan kandungan tanpa ada rekomendasi dari dokter ya, karena alasan kesehatan atau yang lainnya begitu ya, jadi tidak diperkenankan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Normasari ya, kalau ingin berkonsultasi dengan ustadzah lebih lanjut apakah boleh? Boleh ya, boleh sekali, silakan nanti japri kepada pengurus Humairah ya, minta kontak personnya, insya Allah siap melayani, tapi mohon bersabar ya, karena ada aktivitas mengajar dan yang lain sebagainya, insya Allah akan kami layani ketika memungkinkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi ketika mengajar kan nggak mungkin sambil
melayani konsultasi ya, nanti malah salah gitu. Sudah cukup? Nah, baik. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 kurang beberapa menit. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah diskusi bersama ya tentang darah kebiasaan wanita, yang mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih jeli lagi, lebih perhatian lagi apa batasan-batasan yang kaitannya dengan hukum terkait dengan darah wanita, terutama yang berhubungan dengan sholat kita. Jangan kita meninggalkan sholat sebelum waktunya, atau kita tidak sholat ya ketika kita sudah berkewajiban sholat karena tadi ya haid yang belum kita melakukan mandi besar, kita tunda-tunda tadi ya, itu harus kita lakukan karena nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita banyak bertaubat kepada Allah. Apa yang sudah berlalu kita lakukan barangkali masih ada kekeliruan, kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufiknya, diberikan kemudahan dalam melaksanakan apa yang menjadi hukum-hukum dalam agama kita. Nah, demikian kita cukupkan ya pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.